Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimah berbahagia. Bulan Rajab ini kita memperingati salah satu peristiwa mukjizat Rasulullah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu Sidratul Muntaha. Hari ini kita coba menggali rahasia dan hikmah dari peristiwa besar tersebut, supaya kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Pertama, kita ambil dari surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah berfirman di sini bahwa Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yang Allah berkati sekelilingnya, ya, untuk memberikan ayat kami. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita lihat pertama ayat ini muncul kata-kata subhana. Subhana dalam bahasa Arab artinya adalah Maha suci. Berarti Allah Maha suci dari kelemahan, Allah Maha suci dari kekurangan, Allah Maha suci dari ketidakmampuan. Jangan batasi kemampuan Allah. Apa maknanya dari ayat ini? Kata ini adalah, satu, kita jangan pernah putus asa terhadap vonis-vonis manusia. Oh, corona nggak mungkin berlalu lah, kata orang-orang, ya. Wah, kamu nggak mungkin lah punya anak, kamu mandul. Banyak cerita orang bisa kok sudah divonis, ya. Kamu mungkin sembuh lah, kamu langka, kamu nggak mungkin haji, kamu miskin, kamu nggak mungkin sukses, karena keluar kamu tuh orang susah semua. Itu subhanallah. Jawab aja dengan subhanallah. Nah, ini pertama, ya, jangan pernah putus asa. Allah bisa membalikkan keadaan dengan cara sendiri. Yang kedua, kita jangan pernah merasa zona aman juga. Allah bisa mengayakan orang, memiskinkan orang kaya dalam satu detik. Allah bakar pabriknya. Bahkan Allah bisa mengayakan orang miskin juga dalam satu detik. Yang mungkin dapat hadiah segala macam gitu. Nah, ini kata subhanallah. Harus kita pahami dalam konteks mana ini. Jadi ayat ini dimulai kata subhanallah untuk menunjukkan bahwa jangan batasi kemampuan Allah. Allah sanggup melakukan apapun walaupun tidak tembus dengan logika kemanusiaan. Yang kedua, Isra Mi'raj adalah sebenarnya untuk menghibur Rasulullah. Karena beliau lagi sedih. Waktu itu terkenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena beliau ditinggalkan dua orang pilar dakwah. Paman beliau, Abu Thalib, walaupun tidak muslim, ya, tapi membela dakwah Rasulullah. Khadijah, istri tercinta, juga merupakan funding Rasulullah. Beliau sedih pada saat itu. Makanya Rasulullah, untuk menghibur Rasulullah, diperjalankanlah Rasulullah. Nah, ini apa yang kita ambil di sini? Kalau kita suatu saat kita galau, kita sedih, kita futur, kita malas gitu, ya, manusiawi. Tapi jangan berlalu, kembalilah kepada Al-Quran. Caranya bagaimana? Kalau lagi sedih, Pak Ustaz lagi sedih, lagi banyak pikiran, ambil motor, keluar jalan, kelilingilah bumi ini, ya. Ya, jarak dekat tentunya. Kita lihat masih banyak orang. Kita tahu nikmat kalau pisang sudah hilang. Tahu nikmat sakit kalau jalan-jalan lah kita ke rumah sakit. Kita tahu bagaimana nikmatnya sehat. Jalanlah ke pemulung-pemulung. Kita tahu, oh, ternyata rezeki masih banyak diberikan Allah. Jadi intinya, ketika kita merasakan sesuatu, kesedihan, kegalauan, futur, kalau bahasa anak muda, ya, nah itu berjalan-jalan, fantasiru fil ardi, berjalanlah ke ribuan bumi, kata Allah. Ini untuk menghibur hati kita manusia. Selanjutnya ketiga, kenapa sih Allah mengisrakan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang menjarak 1200 km? Kenapa nggak Mi'raj saja dari Mekah langsung ke langit itu loh? Kenapa harus lewat Masjidil Aqsa dulu? Nah, ini hikmahnya adalah Allah nyimperin pesan kepada kita bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid suci kalian. Perjuangkan. Dulu Muhammad Khattab merebut dari Romawi, Salahuddin Ayyubi merebut daripada kaum salib, tentara salib. Nah, sekarang kita harus memperjuangkan dari Israel seperti itu. Itu masjid kalian, kata Allah. La tasyuddur rihal, jangan kalian berpergian kecuali ketiga masjid itu, kata Rasulullah. Masjidil Haram, Masjidil Madinah, dan Masjidil Aqsa. Itu perjuangkan, itu masjid kalian. Makanya Rasulullah diisrakan di sana, ditransikan di sana, bahkan sholat dengan arwah para nabi untuk menunjukkan bahwa itu adalah masjid kalian, kata Allah. Bukan masjid orang lain. Perjuangkan hal tersebut. Selanjutnya yang keempat, kalau kita berjalan-jalan, ya, memang kita tidak disunahkan untuk nanti bawa oleh-oleh, ya, enggak. Tapi orang yang musafir seharusnya kita membawa oleh-oleh. Nah, Rasulullah juga nggak sia-sia beliau membawa kado yang sangat berharga. Hadiah apa? Itu sholat. Satu-satunya ibadah yang Rasulullah jemput langsung ke Muntah itu adalah sholat. Begitu pentingnya sholat bagi umat Islam. Makanya kita perbarui terus ya sholat kita ini, usahakan di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Kalau bisa berjamaah di masjid. Makanya ada ulama dulu, ya, dia ketinggalan sekali aja sholat berjamaah, dia sholat di rumah 27 kali bahkan, untuk mengejar pahala 27 derajat itu. Apalagi kita kepada mahasiswa seperti tekankan, kalau kalian sholat sendiri mungkin kalian
susah diterima oleh Allah karena bacanya belum benar, takbirnya nggak sesuai sunnah, gerakannya. Tapi kalau kalian sholat berjemaah, itu satu paket diterima Allah. Luar biasa sholat berjemaah. Dan juga dijadikan selain ini indikator kita menilai orang ya. Yang membedakan kita dan orang kafir adalah sholat. Kalau anak kita suruhlah, kata Rasulullah, suruhlah mereka sholat. Wa'mur abnaka bisolat fi sab'ah. Suruh ya, bukan diajarkan dari kecil. Kalau 7 tahun masih diajarkan, itu ketika salah itu. Dan pukullah ketika mereka berumur 10 tahun. Nah, ini kan salah satu pentingnya sholat. Sebab ini pertanyaan Allah, awalu ma yasumul abdu yaumil qiyamah sholat. Pertama ditanya Allah nanti di akhirat itu adalah sholat kita gitu kan. Nah, makanya Rasulullah menjemput langsung ibadah sholat ke Sidratul Muntaha. Kalau ibadah Ramadan itu kan lewat ya lazina kuntum kutiba alaikum siyam, zakat dan selainnya gitu. Selanjutnya Isra Mi'raj memberikan kita gambaran bahwa Islam itu adalah pelaksanaan dasar ilmu astronomi. Orang Arab dulu nggak kenal itu mana matahari, mana bulan, mana bintang gitu. Ternyata setelah Rasulullah bercerita bisa naik ke langit, oh ternyata bisa kita tembus langit. Ternyata ada benda-benda lain. Luas sekali alam raya ini. Ternyata kita kecil sekali lah ya. Berjarak 7 miliar saja dari bumi itu, bumi itu kecil sekali. Begitu kecilnya kita manusia, apa kita sombongkan di manusia? Dan umat Islam lah belajar sebelum teori Kepler bicara tentang astronomi, ternyata Al-Biruni sudah berbicara tentang astronomi. Maka sekarang ilmu hisab sudah berkembang sekali ya, sudah bisa mengukur bintang, perjalanan bulan, sudah luas. Nah, itulah Rasulullah mengajarkan tentang ilmu kelihatan. Yang terakhir, Isra Mi'raj juga mengajarkan keteguhan Rasulullah dalam berdakwah. Beliau dalam Isra Mi'raj itu diajak ke sorga, diajak ke neraka gitu kan. Beliau melihat bagaimana peristiwa-peristiwa Allah berikan untuk menggambarkan kata Allah. Ternyata begitu sampai di sorga, beliau mau turun lagi ke bumi, bersusah payah dengan sahabat beliau untuk berdakwah. Mungkin kalau kita sendiri ya sudah sampai di surga, nggak mau keluar, enakan di sini, ngapain di bumi, apa-apa mahal, apa-apa susah gitu kan. Tapi Rasulullah beliau tetap mengemban jalan dakwah. Beliau turun ke bumi, berusaha dengan sahabatnya membangun peradaban Islam, peradaban ilmu pengetahuan sampai menguasai 2/3 dunia untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan, untuk menyelamatkan manusia dari kekurangan sehingga menjadi manusia berguna untuk orang lain yang penuh dengan iman dan takwa. Itu hebatnya Rasulullah. Dulu Nabi Ilyas ya ketika sampai di surga nggak mau keluar tuh. Nah, Rasulullah walaupun sudah menikmati indahnya surga, tapi belum mau berturun lagi ke bumi, bersusah payah dengan sahabatnya menjalankan dakwah. Jadi kita jadilah insan dakwah seperti Rasulullah. Tugas kita di dunia hanya merubah manusia, sampai di akhirat nanti baru kita bisa menemukan janji Allah untuk kemenangan orang-orang yang beriman. Inilah beberapa peristiwa Isra Mi'raj. Semoga bermanfaat. Selamat merayakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.